Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. lagi di podcast Jano Gauri, podcast yang bahas spiritual, supranatural, dan penyembuhan holistik alternatif bersama Mang Hai, pakar bela diri, ahli penyembuhan holistik, energi healing. Juga bersama saya malam ini dengan Nafa, salah satu YouTuber terkenal di dunia dan akhirat. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Eh, tapi enaknya ini udah malam gini apa nih Pak nih ngobrol? Baik, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Sesi yang kemarin kita juga sudah bercerita tentang hipnosis sedikit Pak Haji ya. Ya. Sekarang sebenarnya ini terkait dengan pengamalan pribadi sih sebetulnya Pak Haji. Apa sih itu ilmu sirap, ilmu gendam, dan hipnosis? Sama nggak sih tiga-tiganya? Ternyata ada samanya tapi juga berbeda gitu loh ya. Kalau bahasa ini ya kan sirap itu lebih ke konotasinya untuk menidurkan Pak Haji ya. Disirap Sirap tidur. jadi tidurkan. Ya. Kalau orang Sunda bilang malah diredam gitu. Tapi kalau KBBI sih bilang ininya penjelasannya gini, suatu mantra untuk membuat orang tidak sadarkan diri gitu ya, atau tertidur Haji. Jadi ilmu sirap ya bisa konotasinya untuk menidurkan. Biasa sih maling-maling ini atau yang berniat jahat biasa sih dengan ilmu sirap ini Pak Haji gitu ya. Ya. Terus ilmu sirap itu juga sebetulnya banyak juga ya variasinya Pak Haji. Ada yang dari Jawa gitu Pak Haji ya. Dari Sunda juga ada Pak Haji. Kalau dari Jawa biasa sih yang sebutnya ilmu aji sirap Megonondo Pak Haji. Megonondo, Megonondo. Kalau orang Jawa si runcang kalau nggak salah, sama ini pangleles itu ada ilmunya. Jadi orang bisa jadi pingsan gitu Pak Haji. Tak sadarkan diri juga gitu. Tapi kalau yang Megananda saya hafal. Karena saya pernah pelajari, tapi tidak saya lakukan. Ngerti nggak maksudnya? Dipelajari tapi Dipelajari bisa saya lakukan. Kenapa? Saking beratnya laku lampahnya. Tirakatnya ya. Jadi tirakatnya. Jadi harus multi 7 hari, 21 hari atau 40 hari. Belum nanti ngebleng. Tahu nggak ngebleng artinya apa? Ngebleng itu nggak tidur gitu. Coba nggak tidur 3 hari. Orang 2 hari aja disebut anak ajaib kan ya. Kalau 3 hari, aduh kayak gimana tuh ya? Game over dah itu. Over. Belum ini apa mati geni ya. Mati geni itu apa? Kita hanya berdiam di tempat yang gelap dan membaca. Dan itu final-finalnya itu. Dari malam sampai ke pagi lagi kita harus membaca. Dan bacanya tuh, dan ini boleh dicek di Google tuh belum ada ini. Coba deh cek. Dan ini nanti kalau di upload tuh bisa ditulis nih. Nanti kita yang pertama nih. Jadi bacaan cuma gini sih ilmunya, bacanya Hong Wilaheng niat ingsun matak ajiku aji sirep simegonondo aji petinggengan soko aji soko yen sopo ketiban jim setan pri perayangan podo mati ojo maneh pecaking jan mau menungso ora pisan-pisan tangi yen aku durung turu. Kalau saya tahunya turunya karena tidur kan tidur ya. Yang sebelumnya saya juga nggak tahu siapa sih gitu ya. Tapi bisa menerima itu. Dan ketika saya menerima itu umur saya masih SMP itu Pak Haji. Wah masih udah boleh tuh. Oh, sampai saya dari SD aja saya udah ke hal-hal yang kayak gini udah saya interest sekali gitu ya. Dan luar biasa sulit itu. Jadi ilmu sirap itu sebenarnya salah satu ilmu aji atau mantra ya Pak Haji ya. Jadi gini, kalau misalkan kita ingin menunjukkan orang, personal misalnya orang itu ya, bisa hanya dengan membaca dan meniupkan Pak Haji. Tiup. Atau pakai rokok ya. Ya itu rokok. Jadi dan saya pernah waktu itu saya punya pengalaman juga. Ada orang yang diangkot tuh waktu itu sama istri saya lagi hamil berapa bulan, saya pernah itu, tapi alhamdulillah sih nggak kena sih Pak Haji. Malah orangnya mau saya tendang tadi. Cuma sedih tangan sama istri saya. Jatuh mati dong diangkot. Padahal dia ada 4 orang tuh waktu itu. Itu kejadian itu. Dan banyak sih kejadian-kejadian yang luar biasa sih Pak Haji ya. Tapi kita mengingat waktu itu ya. Kalau untuk rumah biasanya sih dilempar dengan pasir atau tanah. Dan kebanyakan untuk mempermudah menggunakan tanah kuburan sih.
Iya. Supaya apa? Supaya tidur. Dan itu banyak kejadian. Ketika rumahnya di maling gitu, dirampok, orangnya pada tidur di situ. Yang diambilin ya, yang tidur nggak merasa bahwa ada orang sudah masuk ke dalam rumahnya gitu. Dan ini banyak kasus dan banyak kejadian, Pak Haji. Ya, saya juga itu dulu zaman dulu tuh sering banget nemuin Malingan cerita gitu kejadian orang maling masuk rumah tapi yang punya rumah tidur pulas aja. Betul. Gitu. Walaupun banyak orang tidur aja pulas. Jadi ya Itu sirap tuh ya Bang. Ini Sirap. dengan kesirap ya Pak Haji. Tapi untuk satu kampung bisa nggak? Bisa Pak Haji. Satu dukuh, satu kampung bisa diserap? Bisa. Dengan cara apa? Dibakar dia biasanya dengan asap kemenyan. Biar nyebar Kan kalau asap kan menyebar kan. Jadi satu kampung walaupun dia nggak hirup tapi masuk gitu loh. Jadi luar biasa sebenarnya ilmu ini. Jadi dia bisa untuk menidurkan. Kalau misalkan zaman perang sih bisa aja ya nih. Tapi kalau sekarang konotasinya sama maling nih ilmu ini. Iya. Salah gunakan. Dan saya mengerti itu. Kalau ilmu bacaannya saya itu. Tapi kalau yang dari Jangjaukan ada Pak Haji dari Sunda. Ada juga ya. Ada Jangjaukan namanya. Tapi saya nggak begitu hafal ya. Tapi mau bisa dibacain nggak? Boleh. Boleh ya dibacain ya. Tapi saya nggak hafal nih Pak Haji. Tapi ini nih ya ininya. Jangjaukan nih Pak Haji. Kalau orang Sunda itu namanya ilmu sirap sikaruncang nih. Jadi dia itu bisa untuk untuk menidurkan orang. Jadi bacanya gini. Sirep aing sikaruncang, pineh bugang kudang aing. Rep sirep aing matana si jurig jana arane bugang. Itu bahasa Sunda apa? Saya juga belum paham tuh Pak Haji. Itu berarti Sunda itu. Iya, itu Sunda zaman dulu kali ya. Dan itu Jangjaukan sebutnya Pak Haji. Jangjaukan. Nah, kalau ilmu sirap seperti itu zaman sekarang masih ada. Sepertinya sih ada Pak Haji ya. Karena banyak juga kasus-kasus yang kebobolan maling gitu ya. Motornya diambil padahal orangnya ada di dalam rumah gitu ya. Iya. Tapi bisa bisa hilang. nggak sadar. Dan yang luar biasa dan banyak kejadian-kejadian juga TV-nya diambil padahal orang-orangnya lagi pada tidur tuh di tengah-tengah. Ya itu masih ada tuh. Dan masih itu ada. banyak kejadian itu. Itu ilmu sirap seperti itu. Nah, kalau yang gendam apa nih gendam? Nih menarik juga nih gendam Haji. Ya, ya setelah kalau gendam tuh kayak zaman dulu, misalkan kita lagi jalan, terus tiba-tiba ketemu orang, biasanya ada kontak fisik tuh, di gendam. Kalau bahasa Sunda mah dicolek, ditepak gitu ya. Ya. Dan juga kadang dikaitkan dengan hipnotis ya. Iya, saya taunya itu hipnotis. Beda. Beda. Gendam itu gini. Gendam itu banyak versinya, ada yang dimiliki anu-anu. Tapi yang saya pernah belajar dengan salah satu mentor saya, guru saya, ada namanya pendekar namanya Sapu Jagat Sapu Anam. Cek di Google, belum ada tuh namanya Sapu Jagat Sapu Anam. Nanti Pak Haji di ini tulis juga tuh, yang menguasai ilmu ini namanya pendekar Sapu Jagat Sapu Anam. Jadi sebenarnya ini semacam kayak induksi kali Pak Haji ya. Mungkin kalau secara ini didistrak kali ya. Otaknya jadi nggak ada putus sekali dengan korslet ya. Kalau bahasa saya sih lebih sering korslet Pak Haji. Kenapa? Otak itu kan mengandung listrik ya. Nah orang yang menggunakan gendam itu seperti dia mempunyai kekuatan listrik. Nah ketika ditempelkan di tepak ke ini akhirnya korslet ke tubuhnya. Kalau korslet apa coba? Orang yang kenanya kan subjeknya kan dia nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa ngingat apa-apa pun juga. Dan itu kejadian banyak gendam ini, kasus gendam. Jadi kayak apa ya? Kayak linglung kali ya. Kayak linglung ya. Terus jadi nurut aja gitu. Di distract kali jadi ini. Dialihkan atau di ini. Iya. Dan ilmu itu sudah tidak ada, tapi banyak yang pakai. Mungkin dengan varian yang lain Pak Haji ya. Tapi yang lucunya gini, ada varian namanya varian download Pak Haji. Apa download? Iya Pak Haji. Jadi gini, saya pernah mempelajari hal kayak gini dan ternyata energi itu kan tidak hilang Pak Haji ya. Iya. Energi itu tidak musnah, tapi bisa berubah bentuk. Energi yang siapapun juga dia ada, sampai sekarang pun ada dia itu. Karena tidak hilang. Bisa di-download bisa. Dan saya pernah mendownloadnya Pak Haji. Tapi saya belum install ke tubuh saya Pak Haji. Hebat ya bahasanya ya. Ilmu energi itu bisa di-download dan bisa diinstal.
Sekarang di komputer aja bisa ngedownload. Iya. Udah download diapain? Install kan? Install. Install. Tapi saya belum install. Karena saya masih mikir kalau install ketemu nanti kayak gimana gitu ya. Iya. Takutnya di install ada virus atau Ada virusnya, ala malware gitu. iya. Kan repot urusannya kan ya. Iya. Karena ini berhubungan dengan energi. Karena energi berarti ada energi entitas yang lain juga yang ini ya. Oke. Oke, gitu Pak Haji. Itu berarti tapi semuanya masih sama ya untuk buat orang itu Kehilangan kesadaran. kehilangan kesadaran kan? Ya, itu tujuannya untuk kehilangan kesadaran. Pak. Cuman kalau sirap ini mungkin lebih kepada Tidur ya. tidur, bikin orang jadi ya tidur gitu, Ya, jadi tidur. bukan nggak sadar ya tidur gitu. Terus yang kalau gendam ini orangnya masih ya belum tidur ya, Linglung. Tapi tapi dia di hilang bawah kesadaran. kontrol gitu, di bawah kontrol itu, Kehilangan kesadaran Pak Haji. hilang kesadaran ya. Jadi apa yang si ahli gendamnya mau ya dia lakukan. Karena pernah kan kejadian ketika dia kena gendam itu sampai dia pulang ke rumah ngambil uang, ngambil dompet, ngambil emas, ngambil segala macam, dia balik lagi ke tempat yang itu. Dan itu bisa seperti itu. Luar biasa kan? Suruh pulang loh. Tapi itu bukan kayak penipuan ya Pak kayak gitu ya. Oh, ya, Maksudnya jelas kalau ini emang kena hukum, kena pasal itu Pak Ji. ya maksudnya dengan kata-kata orang kan kadang-kadang suka percaya aja, apalagi kalau maaf ya kalau di desa-desa gitu ya. Kayak ini dapat kijang ini kan ngomongnya tuh meyakinkan. Ya. Coba transfer dulu, cepat Bu gitu kan orang. Itu kan gendam itu juga bisa dengan jarak jauh ya. Dengan suara kan bisa Pak Ji. Oh, Dialihkan dengan medianya suara bisa ya? Tapi sebetulnya sih yang salah satu lagi yang namanya hipnosis Pak Ji. Kan ada 3 kan, sirap, gendam, Oh itu lebih ke hipnosis ya? ke hipnosis bisa Pak Ji. Berarti hipnosis juga bisa buat negatif. Kejalanan juga. Tapi sebenarnya gini Pak, hipnosis itu sebetulnya ada 2 sih. Yang western teknik, barat ya, teknik barat. Dan juga eastern ya, timur ya. Kita eastern timur ya, ya. Teknik atau eastern spiritual ya. Ada 2 Pak Ji. Kalau yang dari western juga ada 2 juga Pak Ji. Ada yang zaman dulu Franz Mesmer, dia menggunakan teknik hipnotisnya dengan menggunakan energi dan kata-kata, visualisasi, gerakan tangan. Karena dia sebutnya juga hipnotisme magnetism sebutnya. Yang dikembangkan oleh Franz Mesmer. 1800-an lah itu ya dia. Tapi kesini jadi hipnosis modern. Dia sebenarnya ilmu komunikasi kok. Dan saya belajar ini. Saya belajar sama ahlinya, dulu almarhum Pak Yan Nurindra, dulu saya belajar sama beliau itu. Dan luar biasa beliau itu juga menerangkan kayak itu. Dan sebetulnya hipnosis itu semua ilmu komunikasi Pak Haji. Tapi bisa mengalihkan, bisa membuat orang juga tidak sadar juga ya. Tapi ada tekniknya, seperti teknik induksi ya. Diinduksi dulu orang itu. Diinduksi supaya dia fokus, baru kita sugesti, baru kita kalau untuk hipnoterapi ya, kebetulan saya kalau di klinik kan untuk hipnoterapi ya, untuk menghilang fobia dan segala macam. Itu tekniknya seperti itu, diinduksi, terus kita sugesti, lagu diprogram gitu ya, untuk menghilangkan kecemasan, baru kita dibangunkan lagi. Tapi kalau untuk stage hipnosis, biasanya sih di preinduksi dulu, kenalan dulu gitu ya. Cek nih, dipilih nih sama orang kita nih. Oh sini nih. Baru diinduksi, baru kita ada teknik yang lainnya. Itu Pak Haji. Tapi sebetulnya gini, hipnosis itu sebenarnya ilmu komunikasi yang saya pelajari Pak Haji. Tapi ya bisa Ilmu untuk komunikasi. menghilangkan kesadaran. Tapi kalau sekarang sih banyak untuk healing sih ya, untuk terapi sih. Makanya sebutnya hipnoterapi Pak Haji. Dan karena saya menggabungkan sebutnya hipnopunktur Pak Haji. Hipnoterapi plus akupunktur. Jadi saya ambil titik-titik cakra itunya. Oke, ya. Baru saya hipnoterapi itu masuk deh cepat deh. Oh, dikombin dengan akupuntur ya. Combine Haji. Dan apa bisa disalahgunakan tergantung kita sebetulnya semuanya juga. Seperti pisau. Ketika kita dipergunakan untuk membelah buah, sayuran, dia berguna kan positif ya. Tapi ketika dia digunakan untuk kejahatan, bisa. Dan hebatnya, hipnoterapi ini makin berkembang, Pak Haji. Makin berkembang hipnoterapi juga. Ada namanya hipnogasm segala macam gitu ya. Itu luar biasa loh, Pak Haji. Hipnoterapi, hipnoselling ya. Untuk apa namanya?
Kalau NLP itu Oh, Neuro Language Programming ya. itu bagian dari Ya mungkin juga itu salah satunya itu. Tapi yang menarik dari NLP itu saya teknik ATM-nya Pak Haji. apa tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi. Semua ilmu bisa dengan ATM. Kita amati. Apa sih dia bisa? Oh, sekarang kan zamannya apa? Zamannya konten gini kan ya. Iya. Zamannya apa? Bisnis digital gitu Pak Haji ya. Kita bisa amati, tiru, dimodifikasi sama kita. Apakah ilmu itu bisa dimodifikasi? Bisa Pak Haji. Makanya saya bisa ngedownload Pak. Bukan saya maksudnya bisa di-download ilmu itu. Energi bisa di-download. Energi bisa Nggak masuk di-download. akal sih. Tapi ada teori sih tekniknya. masuk, teori masuk Pak. Nah, Energi tapi bisa semua download. Tapi caranya gitu. caranya dan tekniknya ada. Tekniknya ada ya. Ada tekniknya. Kalau tekniknya ya kita bisa menarik energi, lalu itu kan salah satu ngedownload kan sama energi, tarik energi Pak Haji. Lalu mau diinstal ya tinggal diinstal aja gitu. Tapi digunakan buat apa sih? Lama-lama jadi istirahat kan Pak Haji. Iya, Repot iya. kan? Isi dress tuh kan sesuatu yang buruk kan ya, Ya. buruk gitu. Jadi istirahat itu kayak gini Pak Haji. Kayak kodok direbus. Itu istirahat. Ngerti nggak kodok direbus? Direbus. Istirahat itu kayak gitu Pak Haji. Jadi menurut penelitian, kalau kodok dimasukkan ke air yang mendidih, loncat nggak? Harus Loncat dia. Loncat ya. Loncat kodok itu. Jadi caranya gimana? Kalau ngerebus kodok, masukkan ke air yang dingin dulu, baru apinya nyalakan. Dia nyaman dia di dalam kubangan air itu. Dia merasa nyaman. Makin lama makin nyaman, makin panas. Akhirnya apa? oke. Tenggelam lah dia. Oh, Gitu Pak Haji. berarti orang yang isi drops itu ibarat kayak Nyaman kodok ya. dalam Nyaman kodok dalam direbus. air yang Ya. direbus. Padahal Bagus dia ya. akan mematikan dia sendiri. Bagus Tapi dia analogi. merasa nyaman. Karena dia tidak merasa panas. Makin lama makin panas. itu ada penelitiannya ya. Ada penelitiannya itu benar. penelitian kayak gitu Pak Haji. Iya ada penelitiannya. Luar biasa ya. Nanti bisa jadi bikin konten juga tuh. Gitu Pak Haji. Oke, iya. Jadi ya semua ilmu ya ilmu tuh ya gimana kitanya Pak Haji. Iya. Tapi ya juga hati-hati juga sih. Kalau zaman sekarang ya kan banyak konten-konten yang nyebarin ilmu-ilmu itu juga ya hati-hati juga kita. Ada apa ijazah-ijazah gitu ya. Tanpa banyak saya banget tuh. mengecualikan, tanpa saya ini, hanya hati-hati saja. Kan kita nggak tahu juga keilmuan orang yang itu. Apakah dia benar menguasai ilmunya? Dia tiangnya kirim aja dia. Bacaan anu Iya. gitu ya. Sepaket 99.000 gitu. Satu Ntar ada paket gitu ya. ijazah A B C D. Terus udah gitu atau enggak mahar ini 200.000 ya. Iya. Dikirim gitu Nah, kan. bikin konten tak? Ya menunya kalau saya bilang menu ya menarik tuh ada bisa inilah inilah. Terus ada yang dikirim zaman dulu ada yang kirim diktat ya. Diktatnya ya. Diktat kumpulan ilmu-ilmu gaib. Tapi nggak ada bimbingan kan? Nggak ada. Nah, lepas begitu aja dia cuma jual apa? Jual e-booknya ya? Iya, Atau jual diktat ya? dulu belum ada e-book Pak. Jadi istilahnya diktat. Diktatnya dikirim ya? Dikirim. Jadi diktat kayak isinya tuh kayak kayak diktat gitu. Tapi itu menarik tuh Pak Haji. Makin berkembangnya zaman, sekarang udah pakai e-book ya? Iya, sekarang pakai e-book. Maka sekarang ini promosi nggak nih saya bisa sebutin? Promosi aja Pak di sini emang bebas. Itu ada Asal sekarang bagi-bagi aja itu fee-nya. apa sebutnya untuk yang aplikasi sekarang ada link ID itu udah luar biasa Pak Haji. Dan itu akan booming loh Pak Haji. Link ID. Iya. Oh, Pak Haji masih itu- pakai link ID ya? Itu Saya udah pakai link ID Pak Haji. itu bukan Platform itu Pak Haji. shorten URL kayak model Kayak link Linktree gitu. link itu Pak Haji. oh Tapi dipromosi nih. iya nggak apa-apa. Tapi itu semakin berkembangnya zaman ya semakin inilah gitu ya. Karena kita harus ikut zaman juga ya. Itu zaman ya. Dan luar biasa Pak Haji. Nah, kita kembali lagi ke 3 itu pembahasannya. Sirup. Dan bagaimana cara itu ya? Nah cara menghindar nih, cara menghindarnya gimana nih Pak? Baik. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ilmu sirup atau ilmu tenung gitu ya. Ilmu apa sebutnya tadi? Gendam Gendam. atau juga hipnosis yang menggunakan magnetisme ya.
Sebenarnya kita bisa hindari kalau kita keluar rumah, kalau yang muslim baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah sampai ke rumah lagi kita tidak akan kena itu ilmu itu. Dan kalau bisa sih ya kita sering baca doa zikir pagi petang sih ya. Karena itu luar biasa. Kalau dibandingkan afirmasi gitu ya, zikir pagi petang tuh insya Allah luar biasa. Asbahna wa asbahal mulk. Alhamdulillah. Suka baca zikir pagi petang? Iya. Ya kan? Kami memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Itu luar biasa kan? Itu bukan afirmasi Pak Haji, doa. Itu mah zikir dan luar biasa. Kalau saya pernah dengar doa zikir pagi dan petang itu kayak ibarat baju zirah. Betul. Tamengnya Betul kita sekali. gitu ya. Jadi zikir pagi petang itu seperti baju jirah, makin dibaca makin kuat. Bahkan ketika panah melesat ke tubuhnya dia akan memantul lagi kepada pemanahnya. Luar biasa Pak Haji. Bahkan mungkin serangan tembakan juga dia akan memantul lagi Pak Haji. Ini pernah saya baca kisahnya ketika satu anak ini dia sering baca zikir pagi petang, diculik Pak Haji. Diculik dimasukin di bagasi belakang itu. Diculik di bagian belakang itu dan apa yang dia ini? Baca zikir pagi petang itu. Kan kutub kan? Dia ini nggak bisa. Dan nilainya ketika itu mobilnya mogok Pak Haji. Mogok ya itunya mungkin betulin yang depan kali ya. Jadi tiba-tiba bisa kebuka tuh belakangnya. Entah tuh kenapa bisa kebuka, saya juga nggak ngerti. Dan akhirnya bisa menyelamatkan diri. Ini cerita nyata nih. Kisah nyata Pak Haji. Nyata. Di luar ya. Kalau nggak salah di Timur Tengah ya Pak Haji. Dan itu saya pernah bacanya, tahun berapa saya pernah baca itu. Dan saya zikir pagi petang dari masih muda ya Pak Haji ya. Kalau di bukunya kan ada buku Syekh. Al-Masurat kan itu kan? Berapa? Al-Masurat ya. Oh beda sih, ini sama sih. Kalau itu Iya. Al-Masurat atau Ratib Al-Hadad. Tapi zikir pagi petang kan ada juga Pak Haji. Ada yang Syekh Jawas ya, yang itu juga beliau juga ini dan juga bagus tuh. Ada bukunya juga yang Syekh Wafa Ali bin Wafa Al-Katani kalau nggak salah ya. Yang ada buku kuning itu, ya juga saya suka baca itu. Tapi itu lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Tapi kalau di ngedownload juga banyak sih. Tapi kalau di download kadang-kadang cuma sedikit ya, ringkas ya. Yang pentingnya aja Yang kali ya. pentingnya aja yang dibaca. Tapi next boleh silakan. Terserah itu. Zikir pagi petang. Dan satu lagi sebetulnya Pak Haji. Kalau kita memasuki waktu malam, usahakan kita selain baca ayat kursi gitu ya, baca terakhir surat Al-Baqarah. Oh iya. Amanah Rasulullah bima unzila itu kenapa? Dia manfaatnya untuk penjagaan malam, penjagaan apa? Kondisi malam kan banyak Pak Haji. Kejahatan banyak kan di malam. Iya, Yes. iya betul. Kekaraman. Karam kan banyak ya. Rumah tiba-tiba tenggelam. Ya musibah. Likuifasi yang tenggelam itu. Atau kebakaran. Atau kemalingan, kerampokan. Dan itu kita kalau bisa sih ya tanamkan tuh. Iya. Amanah Rasulullah itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ya. Itu salah satu penjagaan. Dan salah satunya lagi yaitu kita penanaman kesadaran Pak Haji. Dan kita tidak terpengaruh dengan apapun juga. Terutama orang-orang yang ini ya, yang ditelepon tiba-tiba dapat hadiah. Itu banyak loh Pak Haji kasusnya. Atau yang bikin sekarang tuh yang saya tahu yang bikin panik tuh misalkan ditelepon terus dia bilang ibunya celaka. Ya, Ya, betul. itu banyak Atau kasusnya. adiknya celaka gitu ya. Nah itu tuh yang bikin panik tuh. Pertama yang harus kita lakukan adalah tenang. Kenapa tenang? Dengan tenang kita bisa memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Kalau kita panik, dia seneng. Itu malah gampang ya. Malah kalau panik gampang. malah gampang. Semakin dia panik, semakin mudah dia dikuasai. Ya kan? Dan banyak kan emak-emak yang suka panik ya. Iya, iya. Anaknya dengar lagi nangis gitu, padahal anak siapa gitu ya. Apalagi makanya dengan teknologi AI itu bisa suara bisa sama itu khawatir juga nih. AI ya. Deepfake gitu. Itu bisa suara bisa di ini kan. Ditiru. Bisa tiru. Ya kan? Nah, kalau misalkan di telepon itu Pak Ji, biasa sih dia menggunakan teknik ini Pak Ji. Telepati ya. Saya udah jelasin yang ekstern nggak sih? Belum ya? Belum. Yang yang lokal ya, Iya, kita ya. itu baru. Nah, hipnotis yang lokal itu biasanya sih digunakan menggunakan teknik pranamaya dan pangeracutan. Pengracutan. Iya, apa tuh pranayama? Pranayama itu teknik nafas. Jadi dia harus mengolah pernafasan. Napas perut biasanya sih. Karena ketika dia dengan menggunakan teknik napas perut, dia bisa suaranya bisa lebih
lebih tegas ya intonasinya ya. Terus pengracutan, apa tuh pengracutan? Pengracutan sejenis semacam mungkin telepati ya. Jadi tekniknya dulu saya pernah mempelajari juga ini Pak Haji. Teknik ini. Itu umur berapa? Umur SMA itu Pak Haji. Wah. Ini SMA saya mempelajari itu SMA kayak gini. masih Jadi pranayama itu saya teknik napas perut. Kalau untuk pengracutan itu saya gini. Misalkan saya melihat objek ini gitu ya, lampu. Saya merem, nah, tapi itu masih ada di pikiran kita. Bisa nggak? Kita melihat objek ini, dan ketika kita merem, kita masih ada objeknya. Itu mah kayak Bisa nggak? kayak model pelet ya. Pelet juga ada yang kayak gitu kan. Dibayangin kan. Oh, membayangin sesuatu Iya gitu kan? ya. Iya. Iya kan model gitu kan. Iya, bisa juga. Nah, itu teknik salah satu belajar telepati itu gitu. Jadi misalkan saya lihat ini botol minuman ini ya. Saya lihat bentuknya begini, ukuran segini, saya merem dan ini masih ada di pikiran saya. Itu. Yang ketiga, menggunakan teknik kekuatan mata. Caranya gimana? Biasanya sih dulu waktu saya belajar itu lihat di kaca kita. Terus tengah-tengah kita ini di titik azna ini di antara kedua alis mata ini tempelin tuh nokta hitam gitu ya. Lalu itu kita lihat aja. Dulu saya sanggup sampai 20 menit tanpa berkedip. Dulu ya. Kering mata tuh. Oh, kering perih, Pak. Awal-awal sih mungkin berapa menit. Dan sampai 20 menit. Harusnya sih 30 menit. Tapi saya juga belum sanggup sih. Tapi luar biasa ya. Coba deh. Sekarang, Nova, lihat di kaca, tempelin satu nokta, lihat terus itu ya. Tiba-tiba muka kita akan berubah. Aneh. Serem. Nah, ini boleh coba, Naf. Nah, itu bisa jadiin itu tuh konten tuh. Iya, pengalaman pribadi gitu. Iya. Pengalaman pribadi itu bisa jadi ini aneh. Dan kalau udah kuat itu baru kita lihat satu titik. Misalkan lihat di jauh ya jarak berapa Oh, meter. itu godaannya itu kali ya. Atau apa atau muka kita emang begitu asli. Emang jadi aneh aja gitu. Saya juga nggak tahu itu dulu. Akhirnya saya hentikan juga sih Pak Haji. Ternyata pas Naval lihat di situ, ternyata dia kumisan. Aduh. Nah, itu yang terakhir kita lihat nokta ya. Nokta itu kita lihat sampai berapa ini, itu kita harus lihat nokta. Jauh misalkan 5 meter atau berapa meter. Terakhir, lilin biasanya sih. Lilin, kita di satu ruangan yang kedap, maksudnya gelap. Kenapa gelap? Biar kita fokus ke cahaya lilinnya. Terus kedap itu nggak ada angin, biar lilin itu nggak ini. Biar Dan stabil gitu. stabil. Jadi kita tetap lilin terus aja, nggak berkedip tuh. Suatu saat kita perintahkan ke goyang kiri, goyang kanan, ke depan, ke belakang gitu kalau udah bisa gitu loh. Dan setelah itulah kita bisa mempengaruhi semangat lawan. Itu ngerinya pas lagi bisa goyang, taunya di belakangnya ada yang goyang-goyang. goyangin kan gitu. Makmum gitu. Film makmum. Itu kan itu salah satu tekniknya. Apa ya sebutnya ya. Jadi kita bisa memerintahkan si api itu untuk bergerak kiri, kanan, depan, belakang. Berarti apa? Kita bisa menguasai jiwa orang. Bisa menguasai semangat orang. Oh, Kalau dalam ilmu tradisi Cina sebutnya Hwatsut Pak Haji. Ilmu sihir sih, Hwatsut. Jadi bisa merampas semangat. Ilmu ini bisa merampas semangat. Dan biasanya dengan tatapan mata Haji. Wih, Dengan tatapan mata dia. serem banget ya. Maka biasa orang yang itu natapnya apa ya? Di sini, antara kedua alis ini. Makanya kenapa? Kalau kita ini jangan lihat matanya. Biasanya orang-orang ahli gitu, gini, tatap mata saya. Iya, Gitu iya. kan? Kenapa? Ketika dia natap langsung dia. Tetap mata. Langsung ke induksi ya. Langsung dia nih targetnya kena tuh. Tatap mata saya. Emang gitu dia. Nah, makanya kalau orang nggak gitu, salah satunya doa seperti itu. Atau tidak melihat matanya. Lihat aja ini ya, ulu hatinya. Dulu saya pernah diajarin tuh sama ini salah satu guru pelatih saya yang pernapasan. Kalau ada kayak gitu, bukan lihat matanya katanya. Lihat aja ulu hatinya. Dan saya pernah Pak Haji, mau digituin juga gitu. Aha. Waktu itu saya ngambil ATM, dulu masih Bank Bali ya. Oh, masih ada ya Masih Bang ada Bali ya? Bank Bali dulu. Saya ngambil waktu itu daerah Sukasari ya. Pas saya udah ngambil, ada mobil mobil Pak Haji. Berhenti, isinya ada 4 orang, satu turun. Mas ini mas. Mas saya mau jual arloji, ya mungkin dia lihat cara keluar dari ATM ya. Ini lihat arloji, mau jual arloji gitu ya. Oh iya benar. Tapi karena saya juga belajar kayak gitu, mempelajari kayak gitu, oh enggak, saya tolak. Dan saya siap-siap juga sih. Kalau dia ini saya tendang juga gitu. Lari tapi terusnya ya, karena kan dia 4 orang gitu. Dan itu saya pernah Pak Haji.
harusnya Wah, Pak Eri bilang juga sama, saya juga punya arwah mau jual. malah adu. Malah itu ya. Mekanik. Tapi alhamdulillah sih enggak. Terus ada juga yang sempat telepon juga pernah Baji. Banyak Telepon-teleponnya sering. itu. Kok mau ngehipnotis juga gitu ya. Kan dia tahu kan tekniknya kan. Iya, Tekniknya iya, iya. dia mengalihkan perhatian. Umumnya orang-orang bisa kena hipnotis lewat telepon itu kan dengan getaran ya Baji. Iya. Dengan telepati biasanya. Umumnya mereka yang hubud dunia Baji. Pengen hadiah. Pengen uang. Ya, ya, ya. Jadi ya, dia dapat uang segitu transfer, akhirnya bukan dia yang transfer, dia mentransfer, ya kan? Iya, Iya. Karena mereka ingin uang mati, iya, iya, seperti itu Baji. iya, iya, iya. Itu bagian dari hipnotis juga ya. Hipnotis Baji. Jadi hipnotis tuh bisa pakai mata, pakai suara ya, Itu yang extern ya, pakai ya pakai apa? yang tepakan lokal Baji, yang spiritual menggunakan spiritual bisa pakai gitu, bisa pakai pengracutan, pranayama, bisa latihan itunya, kekuatan mata. Dia biasa menggunakan mata. Tapi yang jadi masalah tadi sebetulnya Baji, takutnya jadi ain ya. Iya, iya. Takutnya malah ain itu. Lain ya. Nah, makanya kenapa orang-orang yang gurun pasir tuh sebutnya apa? Baduy ya, Baduy gurun pasir ya. Dia bisa kekuatan matanya lebih kuat ya. Bisa mengeluarkan ain. Kenapa? Karena dia biasa dari jauh memandangnya. Jadi karena gurun pasir jauh kan, jadi bisa memandang dari jauh. Dia lama-lama terbiasa dia. Oh, Dan jadi ini kekuatan mata. Dia. kuat ya dia itu ya, penglihatannya. Makanya orang pengen kuat ya udah gitu dari jauh aja gitu latihannya. Tapi karena dia kan udah alami jadinya kan. Iya, iya, iya. Itu. Dan itu ya bisa doanya zikir pagi petang. Iya. Kan di zikir pagi petang ada bismillahirrahmanirrahim gitu. Ada a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kan salah satu penangkal gitu kan. Dan benar sih emang. Ketika kita membaca zikir pagi petang seperti kita pakai baju jirah besi Baji. Semakin dibaca, semakin tebal. Bahkan ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Bahkan panah yang melesat pun akan balik lagi. Luar biasa Baji. Wow. Apal nggak? Apanya Pak? Zikir pagi petang. Belum apa. Masih baca. Gitu Pak Haji, Bapak. Ada yang Pak Haji nambahin? Ya kalau saya sih berpikirnya sekarang zaman digital ya, udah jarang tuh ngelihat fenomena sirap ya, terus gendam gitu, jarang banget. Kebanyakan tuh mainnya hipnotis sama ya kayak apa di WA tuh kan model Iya. kirim link, nggak taunya apa Bisa namanya Nge-hack ya? nge-hack gitu ya. Jadi ngirim phishing ya namanya. Jadi ngirim link palsu tapi websitenya kayak sama segala macam, dia masukin paspor. Nggak taunya itu bukan bukan website asli. Jadi kalau fenomena apa sirap kayaknya anak-anak sekarang juga ya jarang tuh apa Tapi ngalamin sirap. fenomena sekarang ini fenomena pengen cepet kaya instan Baji. Nah ini nih Dengan copywriter bahasa apa sebutnya? Pengen cepet kaya gitu ya. Oh iya. Beli ebook. Nah, harganya asal dari 2 jutaan Baji. ya Kita tertarik nggak? tertarik Kenapa? tuh kadang-kadang tuh. Penasaran. Kalau tapi nggak punya duit ya jadi nggak jadi. Tapi ya beli yang ngecek-ngecek yang harga 99.000 kan banyak Ya kan? itu banyak tuh. Itu dan kekuatan apa Baji? Tanpa sengaja kita udah terhipnotis Baji. Berarti media tulisan juga ya. Oh, di tulisan. Kan komunikasi juga kan tulisan. Iya. Berarti saya juga bisa ngehipnotis orang pakai Bisa. konten ya Pak? Bisa. Kenapa? Nah, itu- Ini kita bisa dengan konten, bisa orang bisa dengan gaya kita, dengan ini dia bisa terhipnosis. Bisa terhipnotis. Makanya ketika ada apa mentor yang pembicara di depan gitu ya, dia bisa menghipnosis apa audiensnya dengan kata-kata. Oh iya. Dengan kata-kata kan dia bisa membangun empowerment ya, rasa percaya diri gitu. Ya sampai tuh kayak MLM kayak gitu-gitu Oh, iya. kan. Sampai Dulu mah tepuk zaman-zaman- tangan, tepuk tangan semuanya. Jangan MLM juga. Kayak zaman MLM. Kayak orang kayak robot aja gitu. Nurut aja. Kenapa Nurut coba aja Pak gitu. Haji? Karena kita pengen kaya dengan cepat. Itu ya kesalahan kita. Ya. Akhirnya dia bisa
terjebak ya. Masuknya lewat situ ya. Lewat situ Pak Haji. Kan katanya makin sini makin hedon ya kita ya. Iya, iya. Makin matre. Makin matre. Dan itu dipergunakan Pak Haji. Karena ada hypno selling juga. Dia menjual padahal produk mungkin produk sampah kali ya. Iya. Dibeli aja gitu. Apa produk sampah banyak di pertemuan internet banyak loh. Produknya sampah kan. Terus dibeli. Tapi dibeli juga. Banyak ibu-ibu tuh bangsa panci buat urut lah di mall-mall tuh. Harganya Oh itu di bawah, murah kadang-kadang lagi. hati-hati juga itu. Lagi diskon, ditarik kan kadang-kadang ditarik. Itu hati-hati itu. Ngobrol dulu sampai nggak enak gitu kalau nggak beli. Terus pas besoknya ke sana lagi udah nggak ada. Ya betul, banyak itu kasus-kasus dulu ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak itu? Tuh kayak di TV juga. Ya tapi itu kayak itu sih marketing biasa ya. Di TV kan ada tuh Ya. iklan-iklan promo gitu. Ya intinya mah memang kalau sekarang saya lihat sih lebih ke keahlian komunikasi ya Ya. daripada tirakatannya itu ya. Kalau Sekarang lebih sekarang modern sih lagi, Pak. modern lagi. Tapi lucunya orang makin lemah sebenarnya. Ya. Makin Sekarang gini deh, rentan zaman apa gitu. zaman milenial ya. Zaman strawberry makanya sekarang katanya. Jangan. Makin lembek. Generasi Makin lembek strawberry. ya, generasi strawberry. Mampu nggak dia tirakat-tirakat? Enggak sih. Enggak deh. Iya enggak. Masalahnya, kan rebahan masalahnya sekarang. percaya juga enggak sih Pak. Percaya enggak tapi pengen tahu gitu loh. Ya kan? Iya, Percaya enggak tapi pengen pengen tahu. bisa, pengen bisa. Pengen bisa. Terus dia lihat di konten-konten tentang ini, itu hati-hati juga nih. Akhirnya banyak menjerumuskan juga. Spiritual karena 2025 ini menurut saya juga ini kebangkitan spiritual juga Pak Haji. Tapi harus hati-hati juga. Teori kodok tadi Oh iya. gitu Pak Haji. Amit-amit ya. Jangan sampai kita jadi kodok. Nah. Manusia aja udah berat Pak. Gitu Pak Haji. Tapi sebenarnya kalau membahas masalah ini menarik juga sih Pak Haji. Iya. Karena ini realita. Itu Aan kali. Karena ini realita di kehidupan sehari-hari juga ya. Iya, iya, iya. Karena realita di kehidupan sehari-hari dan ada kayak gini. Dan kebanyakan juga yang tertarik juga banyak Pak Haji ya. Banyak Pak, karena sebetulnya sih orang sekarang tuh kan ya sekarang makin banyak orang stres Pak. Nah, Dari sisi ekonomi, betul. terus udah gitu kalau penyakit sih sekarang saya lihat anak-anak muda sekarang lebih sadar ya, sadar kesehatan gitu ya. Tapi kalau urusan ekonomi, urusan kebahagiaan ya makin tinggi, makin cepat dinamika di perkotaan gitu ya, makin modern gitu, Ya. makin stres orang Pak. Komunikasi makin cepat. Dan fenomenanya sekarang apa coba? Anak-anak muda nggak mau pegang uang. Pegangnya uang digital kan? Iya. Iya. Bayar pakai apa? Scan. Kris. Oh ini nih, contohnya ini nih. Ya kan? Beli seblak juga sekarang mau pakai QR sekali ya. Iya, iya Jadi benar. fenomena sekarang nggak pakai uang yang kertas real ya, gitu, cashless ya. Dan itu yang bahaya Pak Haji. Kenapa? Karena ini bisa dimanfaatkan oleh orang ahli, itu bisa dimanfaatkan dengan teknik ya banyak kan. Tempelin aja ya QRIS yang palsu, tapi masuk itu bisa. Iya, iya. Iya bisa juga. Tempelin kan biasanya ke donasi itu, pokoknya di larinya kemana itu? Apalagi zaman AI sekarang ya, bisa di ini Pak Haji. Iya serem Luar juga. biasa. Dan ini yang kita harus lebih menyadari. Ya kita kan nggak tahu ya kalau misalkan bank tiba-tiba kolaps kan kita nggak tahu. Ya karena kita nggak punya cash, Ya. bisa hilang tuh. Betul. Banyak yang kejadian kayak gitu, tabungan deposito segala macam. Tiba-tiba ya. Hilang di bank tuh. Kan uangnya uang digital ya Pak Haji. Iya. Dan menurut saya sih Pak Haji, ini yang namanya Bitcoin itu mungkin akan makin bersinar Pak Haji. Tahun 2025 ke atas ini. Coba deh. Bitcoin kan masih hamar-hamar ya, masih samar lah istilahnya. Tapi 2025 ini, coba deh. Pasti orang mungkin transaksi dengan Bitcoin juga nih. Lama-lama pakai semua kayak Lama-lama makin itu. Wah, saya sih bukan pendukung pro Bitcoin deh kalau saya. Tapi nanti akan mau nggak mau kan bisa harus ke sana Pak Haji. Ingat ya kisah BlackBerry. Kita pakai BlackBerry.
Tapi harusnya kita tinggalin BlackBerry. Karena kita pakai Android Pak Haji ya. Kita punya WA. Tinggalin nggak tuh BlackBerry ya? Iya. Ya kan? Mau nggak mau kita harus ikutin zaman juga sih. Dan tapi harus Tapi kalau hati-hati juga. Bitcoin masih jauh lah, masih lama lah itu. Tapi ini awal kembang kita loh, hati-hati Pak Haji. Iya. 2025 itu kalau dihitung kan 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5 berapa? 9 kan? Iya. 9 itu akhir dari numerik ya. Makanya sebutnya ilmu numerologi. Ya percaya sama ini ya gitulah, cocokologi kali ya. Tapi kadang-kadang ada realitanya juga dengan kehidupan ini gitu. Iya. Gitu Pak Haji. Oke, ini dari sirap, gendam sampai Bitcoin nih komplit semuanya, paket komplit ya. Paket komplit ya. Oke, kayaknya kita masih pengen ngobrol, cuman waktunya nih kita lihat sudah mencapai 40 menit nih. Wah, nggak kerasa ya Pak? Nggak kerasa ya? Kayaknya baru 4 menit, tadi udah 40 menit. Ini teleportasi kali Pak Haji. Iya, melipat waktu. Melipat waktu. Melipat bumi, percepat waktu. Melipat waktu. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada bahasan lagi, kita sambung di sesi berikutnya. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Bagi yang mau bertanya atau komen silahkan komen. Jangan lupa like, subscribe supaya channelnya tambah ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.